Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Jinten Harun akan memberikan sedikit informasi mengenai anemia atau yang dikenal di kalangan masyarakat yaitu kurangnya darah merah. Sedangkan dalam ilmu medis, anemia ini merupakan kurangnya kadar hemoglobin di dalam darah yang akibatnya oksigen yang dikirim ke jaringan tubuh juga akan berkurang. Karena hemoglobin ini merupakan protein yang terdapat di dalam sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Gejala anemia secara umum yaitu cepat lelah, pucat pada bagian kuku, mata, bibir, kulit kuku dan telapak tangan, jantung berdenyut kencang saat melakukan aktivitas ringan, napas pendek, tangan atau kaki dingin atau mati rasa. Nah, anemia berdasarkan pendekatan fisiologis dibagi menjadi 5. Dan menurut data yang ada, anemia yang sering terjadi yaitu anemia akibat defisiensi zat besi, terutama terjadi pada negara berkembang seperti Indonesia. Nah, gejala yang khas pada anemia defisiensi zat besi dan tidak ditemukan pada anemia jenis lain, yang pertama yaitu seperti terlihat pada gambar, ini disebut koilonesia atau kuku sendok. Kuku menjadi rapuh, bergaris-garis vertikal, dan menjadi cekung sehingga mirip seperti sendok. Yang kedua, atrofi papil lidah, yaitu permukaan lidah menjadi licin dan mengkilap karena papil lidah menghilang. Dan yang ketiga, seperti pada gambar ini namanya stomatitis angularis, yaitu adanya peradangan pada sudut mulut sehingga tampak sebagai bercak berwarna pucat keputihan. Nah, untuk mencegah dan mengobati anemia ini, kita harus meningkatkan asupan makanan yang bergizi, terutama yang mengandung zat besi yang tinggi. Nah, makanan yang mengandung zat besi tinggi dapat berasal dari makanannya hewani dan nabati. Makanan hewani seperti daging, ikan, hati, dan telur. Untuk daging yang mengandung zat besi tinggi yaitu daging merah. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa mengkonsumsi daging secara berlebihan itu tidak baik karena bisa menyebabkan penyakit jantung koroner dan stroke. Nah, untuk makanan yang berasal dari nabati seperti sayur-sayuran, terutama yang berwarna hijau seperti brokoli dan bayam. Akan tetapi perlu diperhatikan sayuran ini harus dalam keadaan segar dan bersih. Makanan lainnya yang berasal dari nabati yaitu kacang-kacangan, seperti kacang polong dan kacang kedelai. Dan untuk memaksimalkan penyerapan zat besi di dalam tubuh, perlu mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi ini dengan makanan yang mengandung vitamin C yang tinggi seperti tomat dan buah jeruk. Dan untuk mengetahui apakah kita mengalami anemia defisiensi zat besi, sebaiknya diperiksakan ke dokter agar bisa ditangani dengan baik dan diberikan terapi yang tepat. Baik, itulah sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.